Apa yang terjadi setelah takwa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di Sabtu subuh ini izin Allah kita semua telah menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Juga sebelumnya ada yang baca Al-Quran dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya pembacaan Al-Quran di waktu fajar itu masyhuda, disaksikan. Di dalam hadis dijelaskan disaksikan oleh dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam itu laporan bahwa aku meninggalkan hamba yang sedang membaca Al-Quran. Sementara malaikat siang juga melaporkan ketika aku datang ia sedang membaca Al-Quran dan sebagainya. Yauma idzin sya'nu yugni, pada hari hisab, hari di mana semua amal-amalan itu dipertanggungjawabkan. Apakah itu perkataan, perbuatan, sikap, keputusan dan sebagainya. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan setelah dipertanggungjawabkan, maka masuklah ada ashabul yamin, ashabul shimal, ada ahlun nar, ada ahlul jannah. Setelah di bulan kemarin kita menjelaskan atau merenungkan ahlul jannah, bagaimana kesibukan penghuni surga, maka di hari ini kita akan membahas bagaimana kesibukan penghuni neraka yang salah satunya Allah abadikan di dalam surah Yasin ayat 60 dan 65. Bapak Ibu yang Allah muliakan, surah Yasin ini sering kita baca. Di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Wahai manusia, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, alla ta'budu syaitan, janganlah engkau menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang digiring masuk neraka itu dihardik, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab perbuatan-perbuatan dosa ketika mereka di dunia, mereka itu masuk neraka. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga memperlihatkan bukti-bukti yang kuat menurut akal pikiran. Kemudian juga ya, selain Allah anugerahkan akal untuk berfikir, Allah juga kemudian mengutus utusan yang disebut dengan Rasul ataupun Nabi ya, kepada mereka dengan tujuan supaya mereka berfikir dan mencari jalan kebenaran atau rusda, bimbingan menuju jalan yang benar. Sehingga di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa mereka sampai kemudian kami mengutus utusan.
yaitu Rasul, Nabi. Mungkin kalau sekarang Nabi, Rasul sudah tidak ada. Setelah terakhir diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian siapakah yang melanjutkan ajaran-ajaran atau mewariskan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran? Maka kemudian Nabi bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang dimaksud adalah ajaran-ajarannya. Kemudian ulama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman, muslim, ya, takut kepada Allah, di situ ada ustadz, maka ustadz harus lebih takut daripada jamaahnya. Ustadz punya guru misalnya, taruhlah kiai, maka kiai itu harus lebih takut daripada ustadznya. Kiai punya guru, apakah namanya datu atau apa, maka dia harus lebih takut dan sebagainya. Maka memang kunci, ya, kunci kesuksesan agar tidak maksiat, agar tidak durhaka, salah satunya adalah menanamkan rasa takut di dalam hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan pertanyaannya, mengapa manusia kok berani berbuat dosa, berani mencuri, berani menipu, berani menzalimi, ya, dan sebagainya? Salah satu jawabannya karena memang dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lisannya, mulutnya berkata saya takut, ya, tapi dia menganggap remeh siksa Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak percaya terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menganggap remeh dosa itu, cuman dosa kecil, kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya dia dia langgar apa yang Allah larang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya dengan hidayah dan pengutusan para utusan atau rasul sebetulnya cukup menjadi argumentasi atau alasan bagi orang-orang kafir agar tidak mengikuti godaan setan. Ya, tidak hanya kafir, sebetulnya ada fasik, ya. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau munafik, nah ini agak sulit, ya. Kalau munafik lain di mulut, lain di hati, saking sulitnya, maka menjelaskan munafik di dalam surah Al-Baqarah itu sampai 13 ayat, dari ayat 8 sampai 20. Kalau orang-orang bertakwa kan hanya 1 sampai 5 gitu, ya. Kafir 6 sampai 7, tapi ketika munafik sangat panjang. Ini menandakan bahwa memang sangat sulit. Kemudian fasik, kalau fasik itu sebetulnya dia beriman, tetapi dia tergoda, baik itu tergoda oleh bisikan setan, baik setannya minal jinnati wan nas, baik setan yang berasal dari bangsa jin ataupun setan yang berasal dari manusia. Nah, makanya fasako itu terbelah, dalam psikologi itu disebut dengan split personality, pecah kepribadian, karena kepribadiannya tidak tangguh, sehingga dia mudah tergoda dan sebagainya. Kalau dalam nafsu itu namanya nafsul lawamah, kan ada 3 nafsu itu. Ada nafsul amarah, itu di surah Yusuf juz 13, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsul amarah itu nafsu yang selalu diperturutkan untuk berbuat jelek, untuk berbuat jahat, untuk berbuat maksiat. Jadi terus saja begitu, sulit, ya. Sedangkan lawamah itu tergantung yang membawa. Kalau nafsu lawamah itu
Kalau ada kawannya yang ngajak ke masjid, ya ke masjid. Ada kawannya yang ngajak ngaji, dia ngaji. Ada kawannya yang ngajak puasa, dia puasa. Ada kawannya yang ngajak nongkrong di jalan, dia nongkrong di jalan. Ada kawannya yang ngajak mabuk, dia ikut juga. Pertama-tama nggak ikut, cuman menemenin aja. Lama-lama nyoba kan gitu. Ada kawannya yang ngajak judi, dia ikut judi, ya, dan seterusnya. Nah, jadi jiwanya labil. Orang bilang nafsul lawamah itu edan eling katanya. Edan-edan ker eling-eling. Itu di dalam surah Al-Qiyamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. Yang ketiga ini yang bagus. Apa namanya? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini jiwa yang tenang. Dia stabil. Dia tidak hanya membelanjakan hartanya ketika dia punya harta atau lapang, tapi ketika dalam keadaan sempit dia juga infakkan. Dalam keadaan sehat dia beribadah, dalam keadaan sakit pun dia beribadah. Artinya nafsul mutmainnah ini nafsu yang stabil, tenang. Pokoknya luar biasa lah. Maka ada doa yang bagus, ya, di dalam kitab Nashihul Ubad itu disebutkan, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan biliqaik. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu, nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang, biliqaika, ketika bertemu denganmu, wa tardha biqadaika, dan ridha dengan ketentuanmu, wa taqna'u bi'ataika, dan qanaah dengan anugerahmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu Allah menjelaskan alasannya kenapa manusia jangan mengikuti setan. Karena setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Dan permusuhan manusia dengan setan ini telah berlangsung sejak dahulu, sejak setan menyesatkan Adam dan Hawa sehingga mereka dikeluarkan Allah dari surga. Sejak itulah setan selalu berusaha dengan segenap upaya menyesatkan manusia. Dan memang iblis itu sudah mendeklarasikan, la ughwiyannahum, aku akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Pokoknya digoda oleh iblis gitu ya. Dan itu janji iblis sebanyak mungkin supaya manusia mengikuti iblis. Itu diabadikan di dalam surah Al-A'raf. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian Allah berfirman, wa ani'buduni, oleh karena itu maka sembahlah aku, hadza siratum mustaqim. Ini, ya, ajaran Islam ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah adalah siratum mustaqim, jalan yang lurus. Maka Allah memerintahkan manusia agar hanya menyembah Allah, mengikuti semua yang diperintahnya dan menghentikan semua yang dilarangnya. Jika seseorang telah melaksanakan segala yang Allah perintahkan, kemudian dia menjauhi apa saja yang Allah larang, maka ia telah menempuh jalan yang diridhoi Allah, dan itulah jalan yang lurus, itulah agama yang benar yang berasal dari Allah Rabbul Alamin. Innallaha katama ar-ridha fi ta'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan ridhonya di dalam taat. Bukankah Bapak Ibu tujuan akhir dalam peribadahan itu sebetulnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang urutannya panjang ya. Ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Ketika manusia diperintahkan untuk berpuasa, ujung-ujungnya supaya bertakwa. Ketika manusia diperintahkan untuk salat, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Ketika manusia diperintahkan menyembah Allah, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Ketika manusia diperintahkan untuk berzakat, mengeluarkan zakatnya, la'allakum tattaqun. Ketika manusia diperintahkan untuk berhaji bagi yang mampu, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun.
Tetapi setelah takwa, apa yang terjadi setelah takwa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Setelah takwa itu penuh harapan agar manusia menjadi manusia yang ihsan, manusia yang baik. Setelah ihsan, maka manusia harus menjadi mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Kalau ikhlas dari hati sendiri agak sulit, maka mukhlasin, minta diikhlaskan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridha. Kenapa Allah ridha? Karena kita pun ridha diperintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berarti rumusnya kan secara teori mudah gitu ya. Kalau ingin ridha Allah, maka penuhilah ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita taat kepada Allah, Allah semakin ridha. Dan kalau Allah sudah ridha, apapun yang kita inginkan gitu ya, Allah lah yang akan membimbingnya. Ya, bukan berarti apa yang kita inginkan kemudian Allah berikan gitu kan. Kalau memang tidak baik untuk kita, mungkin ditahan, tidak diberikan, tapi dialihkan, kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa jadi apa yang kita senangi ya, cintai, sebetulnya tidak baik bagi kita, atau sebaliknya apa yang kita benci justru itu baik untuk kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam makalah yang lain itu disebutkan orang beriman itu harus takut. Memang 6 perkara ya, agak panjang, tapi salah satunya harus takut kalau kemudian ya tiba-tiba malaikatul maut itu mencabut nyawa kita bagtatan, secara tiba-tiba tanpa ada pendahuluan. Tiba-tiba, udah tiba-tiba kemudian lagi maksiat lagi. Wah, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, oleh karena itu maka seorang muslimah sejati memang harus senantiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya husnul khatimah. Maka supaya husnul khatimah ini harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang husnul khatimah, yang baik. Berarti kan jauhi maksiat dan sebagainya. Bagtatan ini kan ngeri sebetulnya. Mohon maaf Bapak Ibu, ya tidak sedikit lah tidak sakit terlebih dahulu, kata kita ya, wallahu alam, tapi hakikatnya sedang naik ke panggung joget-joget Pak, ada kan, saya lihat itu di media sosial, joget-joget ya, itu mati gitu ya. Orang ada juga yang sedang mabuk teler itu ya, mati ya. Ada macam-macam, ada yang marah-marah mungkin dah tinggal atau mati gitu ya. Ada juga yang normal-normal, sedang lari, sehat, lari, rupanya capek, ke pinggir, mati gitu kan. Macam-macam itu. Apa maksudnya? Tidak ada, karena tidak ada pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan itu? Secara sederhana Bapak Ibu, pendahuluan itu ada rasa sakit atau dia sedang sakit. Maka sebetulnya kalau kemudian saya selalu mengatakan sakit itu anugerah dari Allah, walaupun sebabnya karena keteledoran kita, karena kita tidak teratur makan, minum, istirahat, olahraga dan sebagainya lah. Jadi penyebab sakit itu karena kita lalai ya. Tetapi sebetulnya ya sakit itu anugerah dari Allah. Kenapa? Orang sakit itu kalau dia beriman, pasti dia lebih banyak ingat kepada Allahnya. Kalau dia lebih banyak ingat kepada Allahnya, berarti dia lebih banyak berzikirnya ketika sakit dibanding ketika sehat. Orang yang sedang sakit itu kan ada yang melayat ya. Ketika melayat itu kan dia bisa minta maaf gitu ya. Bisa saling memaafkan. Orang yang sedang sakit itu apalagi mohon maaf agak parah misalnya, dia akan sempat wasiat ya, kalau wasiat harta ya tidak boleh kepada ahli waris ya, wasiat sholat misalnya kan, wasiat takwa ya,
supaya anak-anaknya hidup rukun dengan saudara-saudaranya, sempat dia bertaubat dan sebagainya. Itu salah satu hikmah kenapa yang wafat kok banyak yang sakit dulu, kira-kira begitu. Ya salah satunya itu, kalau dia beriman dan berilmu disertai dengan sabar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut lagi. Ayat 61 ini menerangkan pengaruh dan akibat godaan setan kepada manusia, yaitu mereka ingkar dan tidak mentaati Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang musyrik. Dan kita tahu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa-dosa yang lain Allah ampuni. Ini firman Allah. Makanya suatu hari ada sahabat yang lapor kepada Rasulullah, bahkan berdiskusi kira-kira begitu ya. Bagaimana kalau ada sahabat atau orang yang mencuri gitu kan, apakah dia boleh sholat? Kata Nabi, sholatlah. Kalau ada sahabat yang mabuk, kata Nabi, sholatlah. Tapi, nah ini kan bertahap ya mabuk itu. Mulai dari yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir, dari mulai Al-Qur'an berbicara bahwa khamr, berjudi itu dosa besar, ada manfaatnya tapi madaratnya jauh lebih besar. Turun lagi surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mabuk sementara kalian akan sholat. Jadi mau sholat jangan mabuk. Nanti kalau mabuk sholatnya ya nggak inget, kira-kira gitu. Nanti bacaannya akan ya bororah ingat bacaan kan gitu. Itu kan berarti kalau agak mau mabuk berarti agak jauh dari sholat. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai kemudian turun surah Al-Maidah yang menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ketika ayat itu turun sudah selesai. Artinya khamr, berjudi, ngundi nasib itu haram. Fajtanibuh, maka jauhilah, tidak boleh dilakukan. Oh sahabat, karena dia bertahap ya sudah, sami'na wa ata'na, ya Rasulullah, kami dengar, kami taat, akan kami laksanakan. Walaupun di dalam hati masih ada keinginan, kira-kira begitu. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa kan repot sebetulnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita suka merokok mau berhenti kan sulit Pak ya? Sulit itu. Kecuali ya, ayah saya dulu ngerokok, oleh dokter berhenti, ya, akhirnya berhenti kan gitu ya. Tapi ternyata berhenti 2 bulan 3 bulan ada yang nawarin gratis lagi. Itu godaan tuh gitu kan. Ini kan gratisan. Iya, awalnya gratisan, besok-besoknya kan pasti beli sendiri. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Oleh karena itu, la tahkiranna bidzunubis shaghair. Jangan kita menganggap remeh terhadap dosa-dosa kecil. Karena itu awalnya kan menganggap remeh sebetulnya. Kalau anak-anak kan biasanya diawali dengan penasaran gitu ya. Penasaran dulu seperti apa sih main judi itu, mabuk itu seperti apa sih, dan sebagainya. Dari penasaran, iseng-iseng, nggak ingin jadi pelaku, cuman iseng aja sedikit, nyobain sedikit. Udah nyobain sedikit, geningan enak gitu kan, terus aja. Oleh karena itu jangan pernah kemudian mencoba-coba sesuatu yang tidak baik. Mungkin itu perlu Bapak Ibu wasiatkan kepada anak-anak, cucu-cucu kita ya, murid-murid kita. Karena kalau sudah masuk itu sulit gitu kan, apalagi sudah candu. Alangkah lemahnya hati manusia sehingga mereka mudah tergoda oleh setan. Oleh karena itu hati kita ini harus dipupuk ya. Harus diberikan vitamin. Jadi kalau ada fisik ini ada imun ya, daya tahan tubuh kira-kira begitu, maka hati kita juga harus punya imunitas keimanan, daya tahan keimanan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seandainya Bapak Ibu jadi jaksa, jadi hakim atau apalah, suatu saat ada yang nyogok 1 juta masih kuat, 5-10 juta masih kuat. Tapi kalau sudah 1 miliar mikir-mikir
Sudah mulai itu 2 miliar 3 miliar, wah udah mikir-mikir itu gimana ya, wah nanti tobat aja deh umroh gitu kan. Udah korupsi umroh dan sebagainya. Artinya godaan itu luar biasa ya, sangat apa namanya, tadi kan setan sudah mendeklarasikan pokoknya aku akan menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau dirinya kuat, aku akan datang kepada istrinya. Ya gitu kan? Suaminya kuat, Pak. Ya. Ini setan datang ke istrinya. Istrinya kuat, datang ke anaknya. Anaknya kuat, datang ke sahabatnya, datang ke orang tuanya. Oh, datang ke siapa saja itu. Ya, gimana saja supaya dia menggoda. Ini luar biasa. Oleh karena itu ya, kenapa setiap hari kita harus istighfar? Kenapa setiap hari kita harus memohon hidayah? Kan kita minimal 17 kali ya memohon hidayah pada Allah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kami hidayah. Hidayah apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurusnya. Selanjutnya ayat 62 Allah berfirman, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh setan itu benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang darimu. Jadi banyak yang disesatkan. Afalam takunu ta'qilun, maka apakah kamu tidak berfikir, tidak mengerti? Ayat ini menerangkan pengaruh dan akibat godaan setan kepada manusia, yaitu mereka inka dan tidak mentaati manusia dan tidak mentaati Allah. Mohon maaf, bahkan banyak di antara mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia telah Allah anugerahi akal, pikiran, perasaan, kemampuan jasmani dan rohani. Begitu juga dengan taufik dan hidayah berupa agama yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada mereka. Sebenarnya dengan anugerah yang diberikan, manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat, mana perbuatan dosa, mana amal yang soleh. Tetapi kebanyakan manusia lalai dan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, di sini memang tidak mudah ya. Makanya saya kepada anak-anak ya di pesantren ya, santri-santri selalu tidak bosan-bosan Bapak Ibu, bahwa di pondok itu kita tidak hanya belajar untuk belajar, tapi belajar untuk beribadah, belajar disiplin, belajar tanggung jawab, belajar menghargai, memuliakan orang, ya, belajar berfikir, tapi juga belajar berzikir, belajar menolong dan sebagainya. Bukan berarti di pesantren tidak ada bully, ada Bapak Ibu. Dan itu sebetulnya gimana ya, ciri manusia itu kan diawali dari bercanda-bercanda itu. Tapi kemudian saya melihat kok apa namanya, kenapa manusia menjadi berlebihan, kan gitu ya, bercanda biasa akhirnya kelewat batas, kira-kira gitu ya. Dan dia tidak merasa bahwa pukulan dia itu awalnya memang pelan, lama-kelamaan keras. Dia tidak merasa kalau pukulan keras itu menyakiti orang, kira-kira begitu. Tapi anehnya gitu kan, ya, kalau taruhlah kalau kita melihat anak-anak, ya anak-anak itu mungkin anak-anak berpikirnya gitu ya, kalau SD, SMP, tapi ternyata bully ini terjadi tataran SMA, mahasiswa, korbannya sudah ada, bahkan di militer juga, bahkan di hampir semua itu ya, semua aspek. Atau jangan-jangan kita sebagai orang tua suka membuli anak juga. Ini yang apa namanya, mungkin tidak merasa ya. Artinya bahwa kita ini, anak-anak kita bisa jadi pelaku bully ataupun korban dibully dan sebagainya. Dan ini memang apa namanya, sudah apa ya, ya mungkin sebenarnya dari dulu juga ada gitu kan. Cuman dulu tidak ada media sosial, kemudian ketahanan anak yang dibulinya kuat, mentalnya kuat gitu ya. Karena apa namanya, orang tuanya juga dulu itu luar biasa kan. Yang paling apa namanya, kalau hanya belajar
Kan belajar itu secara makro kan ada dua Bapak Ibu ya. Pertama, low order thinking, berpikir tingkat rendah itu menghafal. Yang kedua, high order thinking, berpikir tingkat tinggi itu menganalisis, ya kan? Tapi kalau cuman belajar begitu kan sebetulnya tidak terlalu sulit. Tapi kalau belajar bagaimana mental ini supaya kuat gitu kan, kuat gesekan-gesekan gitu ya, tidak mudah pundungan ya. Kalau dimarahi itu dia tegar, dia kuat dan sebagainya, apalagi kalau dia bersalah dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sekarang itu, kalau bahasa Sunda mah epesmeer ya. Kalau bahasa Indonesianya apa Pak? Epesmeer gitu. Ya. Apa Bu? Baperan. Iya, dan yang baperannya kan tidak hanya anak, kita juga sebagai orang tua begitu, sama. Saya juga punya anak gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi saya sering bilang kepada mereka, ayo kalian tidak hanya belajar untuk belajar, tapi belajar beribadah. Bangun jam 3, setengah 4 gitu ya, walaupun dingin dan sebagainya, tapi belajar. Dan ini kan tidak mudah. Sudah dibangunkan, duduk, pembimbingnya balik, tidur lagi gitu ya. Intinya gini, intinya bikin kesel gitu kan. Kalau para pembimbing, pengurus atau guru itu tidak, termasuk kita orang tua, tidak memiliki kesabaran, ini bisa keliru sebetulnya. Jadi bagaimana ya, memang sabarnya harus luar biasa itu gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut kembali. Ayat 63, kemudian Allah berfirman, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan, dijanjikan ya kepadamu. Karena mereka sudah menjadi ahlun nar. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, inilah neraka jahanam yang pernah aku janjikan kepadamu, dan janji itu telah disampaikan melalui rasul-rasul yang telah diutus kepadamu semasa hidup di dunia dahulu. Akan tetapi kamu tidak mempercayainya, bahkan kamu ingkar dan durhaka kepadaku dan menyembah Tuhan selainku. Al-Quran menggunakan kata hadhihi, bentuk isim isyarah, untuk sesuatu yang dekat. Tujuannya menggambarkan bahwa neraka jahanam sudah berada di hadapan mereka. Ini merupakan sebuah gambaran yang mengerikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tahu bagaimana umat-umat terdahulu menantang kebenaran risalah. Kan Nabi, Rasul itu adalah utusan Allah, diberikan wahyu, ada yang hanya untuk sendiri ya Nabi, ada yang kemudian wajib dia menyampaikan, namanya Rasul. Ada Rasul yang punya syariat, ada yang tidak. Yang punya syariat, ada yang punya kitab, ada yang tidak juga. Tetapi kemudian bukti, apa bukti Nabi dan Rasul itu ya mukjizat. Ketika misal salah satu contoh ya, kaum Nabi Soleh alaihissalam misalnya, mereka menantang lalu bicara begini kan, seandainya engkau mampu mengeluarkan sapi ya dari batu itu, kami semua akan beriman. Lalu Nabi Soleh berdoa, dikabul oleh Allah, keluarlah dari batu itu unta. Pertanyaannya, apakah setelah unta keluar itu mereka beriman? Kan tidak, gitu kan? Sampai-sampai kemudian Allah berfirman, jangankan keluar dari batu, seandainya unta itu keluar dari lubang jarum, tetap saja mereka tidak akan percaya. Nah, pertanyaannya, kenapa sebetulnya mereka tidak percaya? Kenapa? Apakah akalnya tidak digunakan dan sebagainya? Para ulama menjawab, karena mereka satu, takabur, sombong. Sombong itulah yang menghalangi hidayah itu masuk. Sombong itu mereka merasa lebih baik, ya, jauh lebih baik. Kemudian mereka juga ananiyah. Ananiyah itu ya turunan dari sombong, itu ego ya, tidak mau mengikuti dan sebagainya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalam neraka jahanam pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada mereka, wahai orang-orang kafir,
masuklah dan rasakanlah pada hari ini panasnya api neraka. Tetaplah di dalamnya sebagaimana balasan dari keingkaran dan perbuatan dosa yang telah kamu kerjakan dahulu. Dari ayat-ayat ini bisa dipahami seakan-akan Allah memperingatkan kepada orang-orang kafir yang sedang diazab itu bahwa mereka tidak perlu lagi menyesal, putus asa, bersedih hati karena azab yang sedang mereka alami. Azab yang diberikan kepada mereka merupakan ketetapan Allah yang tidak mungkin diubah lagi. Kepada mereka sewaktu-waktu hidup di dunia telah disampaikan bermacam-macam peringatan dan bermacam-macam cobaan, tetapi mereka tetap ingkar. Oleh karena itu, rasakanlah dan terimalah azab yang sedang ditimpakan itu. Dan ini yang terakhir, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka, tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, yang bisa berbicara adalah tangan-tangan mereka sehingga mereka tidak bisa berbohong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Nah, ini di ayat yang lain kulit. Kalau di sini kan ada 3 disebut ya. Pertama, mulutnya tidak dikunci, tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan, kemudian menjadi saksi adalah kaki. Di ayat yang lain kulit-kulit mereka. Oleh karena itu mereka tidak bisa mengelak. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi sebetulnya tubuh ini akan menjadi saksi. Selain itu kita juga tahu, misalnya dalam surah Qaf ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang mereka ucapkan kecuali kanan kiri mereka ada malaikat raqib dan atid. Dalam keterangan yang disebut hafadhah, makanya dalam makalah Nasailul Ibad itu disebutkan seorang mukmin harus takut di hadapan malaikat hafadhah. Siapa malaikat hafadhah itu? Al-katibina li a'malil ibad, para penulis amal-amal hambanya, semua ditulis. Bagaimana kalau kemudian nanti tulisan-tulisan itu ataupun video-videonya dinampakkan, diperlihatkan di yaumul hisab, dipertontonkan ya. Dia sedang darmaji, tahu Bu darmaji Bu? Dahar 5 ngaku hiji ya. Apa namanya, berzina ya, kelihatan nanti kolornya tinggalin di jendela ya, kelihatan yang apa namanya, pokoknya semuanya akan nampak. Aib-aib itu diperlihatkan ya. Apakah kita akan merasa tenang-tenang saja? Tidak. Makanya kenapa kemudian kata Hasan Al-Basri, tiap malam kita harus banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menangis atas durhaka yang telah kita lakukan. Kemudian kita seraya memohon kepada Allah, ya Allah, aib-aib, dosa-dosa yang pernah dilakukan jangan kau perlihatkan di yaumul hisab nanti. Betapa malunya kami kalau diperlihatkan di yaumul hisab. Kalau diperlihatkan di dunia, ya sebatas manusia di dunia ini yang hidup pada masa ini terbatas. Tapi kalau diperlihatkan di akhirat, berarti kan semuanya melihat, lebih banyak yang melihatnya. Nah, oleh karena itu ada lagi keutamaan man satara uyuban nas, orang yang menutup-nutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib hambanya di yaumul hisab nanti. Ya bukan berarti kalau dia bersalah ditutup, bukan gitu ya, jangan salah paham. Kalau bersalah ya diperlihatkan, tapi kan di pengadilan, tidak perlu di apa namanya, publik, kira-kira begitu gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika mereka menerima azab di neraka, ada sebagian dari orang-orang kafir yang mengingkari perbuatan-perbuatan jahat mereka di dunia, sebagaimana Allah terangkan, lam takun thumma lam takun fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mereka mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Maka pada ayat 65 ini Allah mengunci
mati mulut-mulut mereka sehingga mereka tidak dapat berbohong maupun mendebat adanya perbuatan mereka, apalagi tangan-tangan mereka kemudian berbicara dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka tidak mungkin lagi mengelak atas adanya perbuatan-perbuatan mereka melawan agama. Pada hari akhirat ini hukum berlaku dengan seadil-adilnya sesuai dengan segala perbuatan mereka di dunia. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain amal kita dicatat oleh malaikat hafadzah ataupun kita sebutlah raqib atid dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu, setiap manusia kami benamkan ta'irah, ya semacam apa ya, yang paling mudah ya kalau sekarang kayak chip lah kira-kira gitu ya. Ini analogi saja, tafsiran sekarang, yang itu kemudian merekam kejadian apapun ya. Kemudian nanti pada hari kiamat itu dikeluarkan ya, si catatan itu dikeluarkan. Kemudian setelah itu iqra ya, kitabaka, bacalah amal catatanmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah sebetulnya dengan catatan itu, Allah kemudian mengadilimu. Artinya bahwa bukti-bukti ya, kalau polisi kan ada, jaksa ada apa, 2 alat bukti ya, untuk menetapkan seseorang jadi apa, tersangka apa terdakwa, tersangka ya, tersangka. Maka bukti kita maksiat ini selain satu, catatan amal yang ditulis oleh malaikat tadi, yang kedua kemudian ini apa namanya, tubuh kita akan menjadi saksi, kan begitu. Yang ketiga, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat daripada apa namanya, ulat leher ini, gitu ya. Kemudian juga tadi ada chipnya ya, kalau apa namanya, zaman sekarang ada videonya, kira-kira begitu, seperti apa namanya, gambaran. Sekarang saja kan Bapak Ibu, kita di dunia ada CCTV ya, kalau mobil motor ada apa namanya, GPS tracker ya. Itu bisa dilacak, walaupun itu hanya lacakan biasa, mungkin ke depan bisa kelihatan. Bahkan mobil kita juga, kendaraan sudah apa namanya, kameranya 360 derajat gitu kan, walaupun ya masih seperti itu. Itu baru tahun ini, nggak tahu apa 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang itu seperti apa, wallahu alam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang persaksian anggota tubuh manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Antara lain, nah ini ya, surah An-Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Allah menjadikan tangan dan kaki berbicara sebagai saksi karena tanganlah yang mengerjakan perbuatan itu, sedangkan kaki ikut menyaksikan apa yang dikerjakan oleh tangan itu. Jadi perbuatan tangan merupakan suatu ikrar atau pengakuan, sedangkan perkataan kaki merupakan persaksian. Jika semua perbuatan buruk seorang manusia dibukakan, diungkapkan selama hidup di dunia dan diketahui oleh orang banyak, maka ia merasa malu dan merasa sukar menyembunyikan muka mereka. Bahkan banyak pula di antara manusia yang membunuh dirinya karena tidak sanggup menahan rasa malu, gitu kan? Ada yang seperti itu. Di akhirat mereka akan mengalami apa yang mereka tidak sanggup mengalami dan menanggungnya semasa hidup di dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah dan berdoa agar aib kita ini tidak diperlihatkan, dipertontonkan pada yaumul hisab nanti. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa, kan kira-kira begitu. Itu kata Nabi, kullu bani adamah khata'un, setiap manusia itu dipastikan pernah melakukan dosa, gitu ya, bersalah. Wa khairu khata'ina tawabun, tetapi sebaik manusia yang bersalah atau berdosa segera dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan manusia ya minta maaf. Kalau tidak dimaafkan bagaimana? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, curhat saja kepada Allah. Gimana lagi? Karena ujung-ujungnya Allah lah yang akan mengampuni kita semua.
Bapak Ibu, karena subuhnya juga jam 4 ya. Ini juga jam 5 berapa ini? Saya kira cukup ya. Kalau ada yang bertanya, mangga. Ada yang bertanya nggak Bapak Ibu? Atau konfirmasi? Mangga. Eta mikna ada miknya tuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bukan kalau seandainya umat Islam yang pernah bersyahadat terus mereka menjadi penghuni neraka, apakah Bersyahadat, punten? bersyahadat Ya. dan tetapi ketika di yaumil akhir mereka tuh dimasukkan ke neraka gitu ya. Ya. Apakah ada kemungkinan harapan untuk nantinya masuk surga? Ya, itu saja yang Gimana Bu yang terakhir? apakah ada harapan untuk nantinya setelah mulai digulung di neraka bisa masuk surga? Oh ya ya ya, betul. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti itu setelah hisab itu kan manusia itu terbagi-bagi ya. Pertama, ada yang menjadi penghuni surga. Yang kedua, menjadi penghuni neraka. Yang ketiga, masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Itu namanya Ashabul A'raf. Diabadikan oleh Allah, bahkan dijadikan sebuah surah namanya surah Al-A'raf. Disebut Ashabul A'raf. Jadi Ashabul A'raf ini dia punya amal tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. Ya, juga dia tidak bisa masuk neraka, seolah-olah dia seimbang. Untuk Ashabul A'raf ini maka keputusannya ya menunggu gimana Allah saja. Kalau Allah mau masukkan ke surga, masuk surga. Allah masukkan ke neraka, Allah masukkan ke neraka. Penghuni neraka atau ahlun nar juga terbagi-bagi. Ya, bahkan kan surga ada 7 pintu, neraka juga ada 7 pintu dan sebagainya, atau 7 neraka. Maka penghuni neraka itu satu, ada yang khalidina fiha abada, ada yang kekal di dalamnya selama-lamanya dia jadi penghuni neraka. Artinya inilah yang kemudian Allah firmankan bahwa waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Yang dimaksud manusia adalah manusia yang kafir, ahlun nar tadi, yang khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan batu adalah batu yang dijadikan sesembahan atau dimusyrikan oleh manusia, atau batu yang dibuat berhala, kira-kira begitu. Tapi kalau batu ini Bu, masjid ini, wah ini mereka bahagia mereka, karena mereka akan menjadi di dunia jadi hiasan untuk ibadah masjid, di di akhirat dia jadi hiasan istana-istana surga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penghuni neraka ini ada yang sementara sampai kemudian habis, tergantung banyak sedikitnya dosa yang ia lakukan. Ya, kalau misalnya dosanya sedikit, ya mungkin dicucinya pakai sabun ekonomi, kira-kira gitu ya. Kalau agak berat mungkin pakai apa Bu? Sabun apa? Rinso gitu ya, digesek apa? Kalau misalnya sulit pakai Baclean atau apa ya? Oh, pokoknya mah dia yang masuk ke surga itu harus suci. Sama dengan ibu kalau pakaian, kan ketika ibu jemur pakaian tidak semuanya langsung dimasukin ke lemari kan? Ketika ada pakaian yang jatuh itu dibersihkan lagi kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi semuanya Bapak Ibu yang Allah muliakan itu masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Sahabat heran kan, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannata
orang yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang durhaka tidak mau taat kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Nah, kemudian di hadis yang lain bahwa semua manusia yang beriman itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya. Muncullah pertanyaan, kalau begitu ngapain kita beramal? Maka Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati bi anna lahumul jannah. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh apa? Surga. Masalahnya kita bisa beriman, beramal soleh itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa kita masuk surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah itu mahal. Jadi ada Bu nanti selama dia syahadah, termasuk hadis yang kita sudah pelajari, man qala fi akhir hayatihi, barang siapa yang ia berkata di akhir hayatnya, sakaratul maut maksudnya, la ilaha illallah dakhala jannata, masuk surga. Misalnya ya, ada orang tukang mabok Pak, tukang tarok, tukang ngabedel underok udah pokoknya hidupnya udah kacau lah gitu kan. Jadi ya disebut sampah masyarakat. Di akhir hayatnya ya, dia bertaubat dan sempat la ilaha illallah, itu dakhala jannah. Tapi tetap ketentuan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit banyak apapun kebaikan itu pasti akan Allah balas. Betapapun kejelekan atau maksiat itu dilakukan, Allah akan balas. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sama halnya jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun dan sebagainya. Jadi ketika itu menunggu rahmat Allah saja. Kalau sudah habis semuanya ya, menjadi suci hatinya, Allah angkat lalu masukkan ke surga. Kan ada cerita Bu, di surga itu kan orang nanti yatahadatsun, mereka berkomunikasi, bercengkrama. Sama halnya Bapak Ibu di dunia kan kita suka ngobrol Pak ya, habis ngaji, habis sholat kita ngobrol. Cuman bedanya di surga itu yang diobrolkan yang baik-baik, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada gunjing dan sebagainya. Lalu diantara mereka ada yang berkata, kamananya si Icih ketika tinggali? Kata temannya, oh si Icih itu, ini analogi saja, si Icih itu tadi saya lihat dia terpleset masuk ke neraka. Kunaonnya udah bahulah sok renten ngarenten ke, nah gitu kan. Tiba-tiba datanglah Icih misalnya kan, oh tuh Icih datang itu, dia akan bercerita bagaimana penderitaannya di neraka dan sebagainya. Jadi yang masuk surga itu ada yang langsung masuk surga tanpa dihisab, ada yang dihisab dulu, ada yang langsung tidak melalui jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang harus melalui jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang lewat ke neraka dulu kemudian diangkat, disucikan, dia masuk ke surga. Wallahu a'lam. Itu ya Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, jasmani rohani. Allah anugerahkan rizki yang halalan thayyiban mubarakah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solihah, berkah dengan ibadah. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.